Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Sinta Pramadewi. Masih seperti biasa, saya akan mereview buku dan juga cerita tentang pengalaman hidup saya ya. Nah, langsung saja, ini masih kita membahas The Divine Matrix karya Greg Braden. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang semesta ini. Disebutkan di buku ini, semesta itu sifatnya holografis. Holografis itu maksudnya gini, jadi semua dari apa yang ada di sana itu sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Gimana ya jelasinnya? Pernah ngelihatin apa kartu yang hologram ya? Dulu waktu kecil saya sering tuh dapat yang kayak dia mainan-mainan itu. Jadi yang dia kayak bisa di sini dia kelihatan. Intinya kalau dipotong itu hologram itu dipotong kecil-kecil, jadi sama dengan gambaran yang besar dari kartu hologram itu. Nah, kalau pengen jelasnya lagi hologram itu seperti apa, bisa browsing aja di YouTube ada. Jadi kayak satu gambar dipancarkan gitu, dia akan merefleksi ke segala keempat arah yang ada. Jadi gambarnya sama juga, misalnya di bawahnya itu dipantulin gambar ikan. Jadi yang di sisi sini ikan, sininya juga ikan. Pokoknya apapun yang direfleksikan dari sini itu sama dia di yang muncul di bagian-bagian lainnya gitu. Nah, kemudian karena dia bersifat hologram, kita bahas dulu ya, memahami hologram. Jika Anda meminta penjelasan tentang hologram kepada ilmuwan, mereka mungkin akan menjelaskan sebagai jenis gambar khusus di mana gambar yang tampak pada permukaan tiba-tiba menjadi 3 dimensi ketika terpapar cahaya langsung. Proses penciptaan gambar ini melibatkan penggunaan cahaya laser, sehingga gambar menjadi terdistribusi ke seluruh permukaan film. Sifat distribusi inilah yang membuat film holografis sangat unik. Nah, demikianlah setiap bagian permukaan mengandung keseluruhan gambar. Jadi mau dipotong, jadi kayak misalnya kalau gambar hologram, mau dipotong sampai berapa bagian pun, jadi gambarnya itu kan tetap sama dengan gambar utuh sebelum dia dipotong gitu. Nah, jadi oke. Hanya dalam sekali. Nah, dengan kata lain, setiap fragmen atau setiap keping bagian adalah hologram. Jika gambar asli dibagi ke dalam beberapa potongan, setiap potongan, tak peduli sekecil apapun, akan tetap menunjukkan tampilan penuh seperti gambar aslinya. Nah, misalnya nih, ini ada gambar semesta ya. Kemudian terus dipotong dia. Saya gambar dipotong. Kalau dengan kartu hologram itu, jadi setiap potongan ini kan memunculkan gambar yang sama. Alam semestanya juga sama gitu. Nih, jadi setiap potongan itu akan menampilkan gambar yang sama gitu dengan kartu yang sebelum dipotong gitu. Oke, sesuatu yang bersifat holografis akan eksis sepenuhnya dalam setiap fragmen, tak peduli seberapa banyak potongan dibagi dirinya. Ilustrasi ini membantu menerangkan bahwa tak peduli bagaimana tepatnya kita membagi semesta, mulai dari 4 bagian seperti gambar, sampai galaksi, manusia, non-atom, hingga segmen mencerminkan keseluruhan semesta, hanya dalam skala yang lebih kecil. Jadi semua itu, kalau misalnya bumi ini dipotong-potong atau itu akan tetap mencerminkan semesta itu gitu. Oke, kita langsung saja lanjut lagi. Jadi di dalam sesuatu yang holografis, setiap bagian mencerminkan keseluruhan. Jadi itu kuncinya dulu ya. Nah, kemudian ini. Jadi, kalau memahami kekuatan dari hologram diri kita yang terkoneksi secara tidak terbatas, menjadi jelas bahwa tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang rahasia. Semua ini sekedar efek samping dari rasa keterpisahan kita, meskipun tampaknya kita terpisah dengan yang lain, dengan sisi dunia. Sekat itu tidak ada di tempat asal hologram. Di matrik ilahi, pada level kemanunggalan ini tidak mungkin ada di sini, tidak mungkin ada di sana. Jadi tidak mungkin ada di sini dan di sana. Jadi batas-batas ini dia tuh sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kita itu satu. Nah, ini lagi. Oke.
Jadi kita mengetahui bahwa sesungguhnya semesta ini adalah hologram. Jadi harapan apapun yang kita kehendaki terjadi di dunia, mulai dari kesembuhan, keselamatan orang tercinta, sampai perdamaian, itu tidak harus dikirim dari hati dan pikiran kita ke tempat yang membutuhkan. Tidak perlu mengirimkan sesuatu kemanapun. Sekali bersemayam di dalam diri kita, doa itu telah berada di mana-mana. Nah, kemudian jadi kuncinya itu hologram kesadaran yang terkoneksi secara universal memungkinkan harapan dan doa kita seketika sampai di tujuan begitu kita menghendakinya. Jadi sekarang kalau kita berdoa untuk perdamaian, itu udah langsung nyampe dia ke sana gitu. Ya. Oke. Implikasi prinsip ini sangat luas dan mendalam. Meskipun demikian, untuk benar-benar memahami makna dalam kehidupan, kita harus memeriksa kepingan terakhir tentang cara kerja hologram. Kekuatan untuk menciptakan perubahan di dalam. Jika segala sesuatu benar-benar terkoneksi dan telah eksis di mana-mana sepanjang waktu, apa yang terjadi ketika kita mengubah sesuatu di dalam bagian hologram? Sekali lagi, jawabannya itu sangat mengejutkan nih. Jadi kalau kita merubah sesuatu di dalam satu hologram, maka perubahan itu akan terjadi di semua tempat. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa merubah diri kita misalnya untuk merasa damai, merasa perasaan bersyukur, mungkin itu akan berpengaruh juga kepada yang di sekitar-sekitar itu ya. Jadi terakses gitu ya. Jadi melalui hologram kesadaran, perubahan kecil dalam hidup kita terpantul di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau misalnya, berarti kalau kayak gini yang disebutkan di buku ini, berarti kita mampu sebenarnya merubah dunia tanpa harus kita dengan kita merubah apa yang ada dalam diri kita. Wah, luar biasa ya. Lalu kita bisa bertanya, apa penting bagi hidupku? Apa pentingnya ini bagi hidupku? Nah, meskipun ini pertanyaan yang mudah dipahami, jawabannya mungkin tidak demikian. Kekuatan samar hologram menawarkan kepada kita kemampuan menciptakan perubahan dahsyat dalam skala besar dengan hanya mengubah satu pola di satu tempat. Berarti di saat kita di sini yang berubah, maka yang lain-lainnya juga ikut berubah. Wah, ini menarik sekali loh. Memahami prinsip holografis menjadi penting karena ia dapat dengan tepat menerangkan cara kerja hidup kita, mulai dari DNA tubuh, struktur anatomik dunia di sekitar, hingga bagaimana memori dan kesadaran bekerja. Tampaknya kita merupakan hologram dari eksistensi agung yang baru kita pahami. Nah, terus di sini menarik nih. Guna menentukan beberapa banyak orang yang dibutuhkan untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan penyembuhan di suatu kelompok, rumusnya sebagai berikut. Tentukan jumlah total orang-orang yang ada saat ini. Hitung 1% dari jumlah total tersebut, kalikan angka total yang didapatkan di poin pertama dengan 0,01. Hitung akar dari 1%. Masukkan angka yang didapat di poin kedua, tekan. Jadi ini nih rumusnya nih, gambaran kecil ya. Jadi bagaimana seseorang atau dengan perkumpulan orang itu mampu merubah dunia, gitu. Mampu mempengaruhi dunia. Jadi rumusnya tuh kayak gini nih. Di sini dijelasin. Jadi gini, di dalam kota dengan 1 juta orang, jumlah total orang yang dibutuhkan adalah 100. Berarti, nah kayak contohnya sekarang kan kita lagi ada situasi corona gitu. Kalau di Bali itu perkiraan ada sekitar 4 juta orang ya penduduk di Bali. Berarti kalau dari 4 juta cuma dibutuhin 400 orang nih untuk mengubah semuanya. Jadi di dunia, kalau di dunia ini dia nyebutin, kalau di dunia ada 6 miliar orang, hanya dibutuhkan sekitar 8.000 orang. Dan
Kalkulasi ini baru mempresentasikan jumlah minimal yang dibutuhkan untuk memulai prosesnya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat efek yang tercipta. Meskipun tentu perlu eksplorasi lebih lanjut hal ini, dan studi sejenis telah menunjukkan adanya efek melampaui segenap kemungkinan. Nah, ini juga dijelaskan. Mungkin gini ya, misalnya kayak sekarang nih. Misalnya nih, kondisi corona ini, di sini kan banyak nih orang yang mungkin khawatir, stres gitu kan. Seandainya ada deh dari sekian populasi yang dia mengakses dalam dirinya itu adalah perasaan damai, perasaan bersyukur, mungkin gitu ya. Jadi karena itu pun terpancar dia dengan di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Ya kita kan namanya sama-sama belajar ya. Mungkin perkiraan saya seperti itu gitu. Jadi mungkin ini juga kalau misalnya kita bersama-sama berdoa gitu. Jadi itu juga akan berdampak lebih besar gitu dengan sebuah perubahan di suatu tempat. Ya misalnya aja kalau kita di Bali itu kan percaya ya waktu ya saya sih tidak mau mengaitkan gitu, tapi selama ini kita selalu ngikutin himbauan gitu untuk berdoa bersama gitu, ngunggahin kalau kita kan ngunggahin pejati gitu kan, terus buat segehan, dan itu dilakukan bersama-sama. Ya tentu itu akan menghasilkan sebuah power yang besar gitu ya. Bisa jadi kasus yang terjadi saat ini yang peningkatan yang kalau di Bali sendiri terpantau kesembuhan tinggi gitu kan, terus kasus baru juga sedikit ya, bisa dikatakan sedikit gitu, dengan potensi kita Bali yang sebagai objek wisata gitu yang didatangi wisata asing, ini angka positif COVID-nya itu rendah gitu. Dan bisa jadi ini karena doa-doa yang kita panjatkan, apa yang sudah kita lakukan secara serentak, jadi secara bersama, sehingga itu memberikan power yang besar juga untuk perubahan gitu. Oke, itu aja dulu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.